Perkenalkan, nama saya Argemi Trimetkono dengan NIM 2523752091, jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Baik, di sini saya akan membahas topik yang pertama, yaitu definisi negara dan pemerintahan, yang dimana negara itu adalah sebagai entitas tertinggi yang mengelola sumber daya publik yang bukan berorientasi pada laba melainkan akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan pemerintahan merupakan pelaksana fungsi negara yang dimana melaksanakan kebijakan fiskal melalui APBN atau APBD dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan diaudit oleh BPK sendiri. Baik, yang berikut yaitu ruang lingkup keuangan negara, yang dimana dalam perspektif akuntansi, ruang lingkup ini tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas fiskal. Yang pertama, penerimaan, yang dimana sumber utamanya yaitu pajak, retribusi, PNBP, hibah, dan pinjaman. Yang kedua, pengeluaran, yaitu meliputi belanja pegawai, barang atau jasa, modal, subsidi, dan transfer daerah. Yang ketiga, kekayaan dan kewajiban, meliputi aset tetap, investasi utang luar atau dalam negeri, dan kewajiban jangka pendek. Yang terakhir yaitu transaksi fiskal lain seperti dana cadangan, dana darurat, dan transaksi khusus. Baik, yang berikut yaitu asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yang dimana asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas fiskal agar pengelolaan dana publik itu berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan bernegara. Baik, asas yang pertama yaitu kesatuan, yang dimana semua penerimaan atau pengeluaran dalam satu anggaran yang utuh yaitu APBN atau APBD. Yang kedua, universalitas untuk mencatat semua transaksi tanpa pengecualian. Yang ketiga, anualitas, yang dimana anggaran berlaku per tahun anggaran. Kemudian spesialitas, yaitu alokasi digunakan sesuai tujuan yang disahkan. Dan akuntabilitas dan transparansi, yaitu laporan dapat diakses dan diaudit oleh BPK. Dan terakhir, efisiensi dan efektivitas, yang dimana penggunaan dana hemat dan tepat sasaran. Yang berikut, kekuasaan atas keuangan negara. Dalam akuntansi sektor publik merujuk pada otoritas dan kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga negara dalam mengatur, mengelola, dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan serta pengeluaran negara. Secara umum, kekuasaan atas keuangan negara terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, kekuasaan presiden, pemegang utama kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan DPR atau DPRD. DPR di tingkat pusat dan DPRD di tingkat daerah memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan atas APBN atau APBD dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya serta meminta pertanggungjawabkan pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Menteri Keuangan bertindak sebagai pengelola fiskal negara, mengatur penerimaan dan pengeluaran serta menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat. Yang keempat, kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang dimana BPK memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, APBN dan APBD. APBD merupakan rencana keuangan pusat yang ditetapkan undang-undang, sedangkan APBD merupakan rencana keuangan daerah yang ditetapkan Perda, dan semua realisasi dicatat sesuai SAP atau PSAP dan diaudit oleh BPK. Yang berikut yaitu pelaksanaan APBN dan APBD. Pelaksanaan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara dan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam akuntansi sektor publik merupakan tahap penting setelah proses perencanaan dan pengesahan anggaran. Yang pertama, pelaksanaan APBN. Yang pertama yaitu setelah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, APBN dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara. Pelaksanaan yang kedua yaitu pelaksanaan APBN mencakup penerimaan negara berupa pajak, PNBP, hibah dan pinjaman, dan pengeluaran negara
berupa belanja pegawai, belanja barang atau jasa, subsidi transfer ke daerah, dan belanja modal. Pelaksanaan APBN yang ketiga yaitu setiap transaksi dicatat dalam sistem akuntansi pemerintahan sesuai standar akuntansi pemerintahan atau SAP atau PSAP. Pelaksanaan APBN yang keempat yaitu Presiden mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur kas negara, mengendalikan utang, serta memastikan belanja sesuai alokasi. Pelaksanaan APBN yang kelima yaitu hasil pelaksanaan APBN dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, kemudian neraca dan laporan operasional yang kemudian diaudit oleh BPK. Yang kedua, pelaksanaan APBD. Yang pertama yaitu setelah disahkan oleh DPRD menjadi peraturan daerah, APBD dilaksanakan oleh kepala daerah yaitu gubernur, bupati, wali kota bersama perangkat daerah. Yang kedua, pelaksanaan APBD mencakup penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi, dana transfer dari pusat dan lain-lain pendapatan sah, serta belanja daerah, operasional modal, dan tak terduga, serta transfer. Pelaksanaan APBD yang keempat, kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kas daerah yang dimana penggunaan dana transfer dan pelaksanaan program pembangunan sesuai prioritas daerah. Pelaksanaan yang kelima yaitu setiap transaksi dicatat dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah sesuai SAP dan hasilnya dituangkan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD. Yang berikut, LKPD wajib diaudit oleh BPK untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan utama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan operasional arus kas, yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK, dan disusun menurut standar akuntansi pemerintahan yaitu SAP atau PSAP. Kemudian pemerintah pusat wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP disampaikan ke DPR, kemudian LKPD disampaikan ke DPRD, dan kemudian keduanya diaudit oleh BPK. Nah, tujuan audit yaitu menilai kewajaran, kepatuhan, dan efektivitas kepengelolaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah bukan hanya soal pencatatan akuntansi, tetapi juga meliputi kontrol demokratis yang dimana masyarakat menilai kinerja dan pertanggungjawaban publik. Pembahasan yang berikutnya yaitu kondisi perencanaan dan penganggaran di Indonesia, yang dimana kondisi perencanaan penganggaran di Indonesia saat ini dalam konteks sektor publik juga menunjukkan bahwa sistemnya sudah cukup matang secara regulasi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan konsistensi. Yang pertama, sudah terintegrasi perencanaan, yaitu perencanaan disusun melalui dokumen seperti RPJMN dan RKPD yang kemudian dijabarkan ke dalam APBN dan APBD. Kemudian anggaran berbasis kinerja yang dimana Indonesia menerapkan performance based budgeting, yaitu anggaran diberikan berdasarkan target dan hasil yang ingin dicapai, bukan hanya kebutuhan belanja. Kemudian penguatan akuntabilitas yang dimana dalam pelaksanaannya laporan keuangan pemerintahan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dimana kemudian laporan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun tantangan implementasi ini berupa sinkronisasi pusat daerah, kapasitas SDM, dan kualitas perencanaan. Kemudian revolusi sistem perencanaan penganggaran di Indonesia. Nah, sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia adalah mekanisme yang mengatur bagaimana pemerintahan menyusun, melaksana, dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara atau daerah sesuai tujuan pembangunan. Kerangka ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Tahapan perencanaan yang pertama yaitu RPJP atau RPJM atau RKP disusun, dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di daerah disusun oleh Bappenas dan Bapeda untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap penganggaran, yang dimana APBN disusun pemerintahan pusat dan dibahas DPR hingga menjadi undang-undang, sedangkan APBD disusun pemerintahan daerah dan dibahas oleh DPRD hingga menjadi Perda. Prinsip utamanya yaitu penganggaran terpadu, manifold program, dan performance based budgeting. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap pelaksanaan, yang dimana di tingkat pusat dilaksana oleh Kementerian Keuangan dan di daerah oleh kepala daerah. Seluruh transaksi dicatat oleh
SAP atau PSAP dan menghasilkan LRA, neraca, serta laporan operasional. Kemudian yang tahap keempat yaitu tahap pertanggungjawaban, yang dimana LKPP itu disampaikan oleh DPR dan LKPD ke DPRD, lalu diaudit oleh BPK untuk menilai kewajaran, kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Nah, keempat tahap ini membentuk siklus yang saling terhubung agar pengelolaan keuangan publik lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kemudian kondisi faktual penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia. Nah, penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual ini menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak 2015. Namun masih menghadapi tantangan kapasitas SDM, konsistensi penerapan, dan integritas sistem informasi. Yang pertama, perkembangan utama yaitu SAP berbasis akrual, pencatatannya lebih komprehensif atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, meningkatkan kualitas laporan dibanding sistem berbasis kas sebelumnya. Kemudian laporan keuangan yaitu LKPP pusat dan LKPD daerah wajib diaudit BPK untuk menilai kewajaran dan akuntabilitas. Dan standar lengkapnya mencakup laporan realisasi anggaran, arus kas, persediaan, investasi, aset tetap, dan properti investasi. Kemudian kondisi faktual di lapangan yang dimana transparansi dan akuntabilitas, yaitu laporan lebih detail dan dapat dibandingkan oleh audit BPK menunjukkan perbaikan kualitas. Kemudian tantangannya yaitu kekurangan SDM yang memahami SAP akrual, integrasi SIPD RI belum optimal, dan kesulitan pencatatan aset tetap dan kewajiban jangka panjang. Yang terakhir, dinamika daerah, yaitu beberapa daerah masih mendapat opini WDP dari BPK yang menunjukkan perlunya perbaikan pengendalian internal dan pencatatan aset. Nah, ada pula tantangan pada masa mendatang yang dimana penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia menghadapi beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Nah, tantangan utamanya yaitu yang pertama, SDM dan kapasitas, yang dimana aparatur daerah belum sepenuhnya menguasai SAP berbasis akrual, perlu peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, dalam teknologi dan sistem informasi, yang dimana integritas SIPD RI harus diperkuat untuk konsistensi data pusat daerah. Keamanan data dan pencegahan fraud menjadi prioritas. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian, yang dimana pencatatan aset tetap dan pengendalian internal masih lemah, sehingga targetnya yaitu semua entitas pemerintah mencapai opini WTP dari BPK. Kemudian tantangan yang keempat yaitu kompleksitas fiskal, yang dimana kebutuhan pembangunan di pendidikan, kesehatan, energi, sosial meningkatkan pengelolaan defisit harus tetap terkendali. Dan tantangan yang kelima yaitu digitalisasi dan inovasi, yang dimana pengawasan berbasis teknologi dan big data, pemanfaatan AI untuk audit dan pengendalian keuangan yang lebih efektif. Jadi kesimpulannya, akuntansi sektor publik menempatkan negara dan pemerintahan sebagai sasaran utama untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat.